Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbul lughatil arabiyyah, kaifa halukum? Atamanna an takunu jami'an fil khair wassihah wal afiyah. Para pencinta bahasa Arab sekalian, pada serial ilmu nahwu kali ini kita akan membahas tentang al-khabar. Pada pembahasan khobar, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlatun tubda'u bil ismi, jumlah yang diawali oleh isim, yang strukturnya terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada adalah subjek, khabar adalah predikat. Kita lihat di contoh, at-talibatu jamilatun, Ahmadu fil maktabah, Ahmadu yaqra'ul Qur'an fil masjid. Anda lihat dalam contoh ini bahwa kalimah yang berada di awal ini adalah jenisnya isim. Maka jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Secara struktur berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada seperti tadi dikatakan sebagai subjek dan khobar adalah predikat. Penjelasan tentang mubtada sudah dijelaskan pada video yang lain, dan sekarang kita fokus pada bagaimana cara kerja khobar itu sendiri. Para pencinta bahasa Arab sekalian, yang dimaksud khobar adalah al-ismul marfu'u al-musnadu ilal mubtada. Khobar adalah isim yang diropakkan, yang disandarkan kepada mubtada. Bahkan dalam pengertian yang lain, yang dimaksud khobar adalah isim yang diropakkan yang menyempurnakan mubtada tersebut. Kita lihat contohnya. At-talibu mujtahidun, at-talibani mujtahidani, at-tullabu mujtahiduna. Kita lihat mana yang dimaksud dengan khobar. Khobar adalah kalimah yang disandarkan kepada mubtada. Kita ketahui bahwa mubtada itu biasanya berada di awal kalimat, maka khobar berada setelah mubtada. Walaupun bisa saja khobar didahulukan dan mubtada diakhirkan. Namun pada umumnya bahwa mubtada itu sendiri adalah kalimah yang berada di awal kalimah, sementara khobar yang menjadi fokus kita adalah kalimah yang berada setelah mubtada. Ketentuan khobar terhadap mubtada yang pertama adalah khobar itu harus mutobik terhadap mubtada. Artinya harus menyesuaikan. Jika mubtada mudzakkar, maka khabar pun harus mudzakkar. Contohnya, at-talibu mujtahidun, at-talibani mujtahidani, at-tullabu mujtahiduna. Kalimah ini semuanya dalam keadaan mudzakkar. Ketentuan selanjutnya, jika mubtada'nya muannats, maka khobar pun harus muannats. Contohnya, at-talibatu mujtahidatun, at-talibatani mujtahidatani, at-talibatu mujtahidatun. Ketentuan selanjutnya, khobar ini harus mengikuti terhadap mubtada dalam hal adad atau jumlahnya. At-talibu isim mufrad atau mubtadanya isim mufrad, maka khobar pun harus isim mufrad. At-talibu mujtahidun. Jika mubtadanya isim tasniyah, maka khobar pun harus tasniyah. At-talibani mujtahidani. Jika mubtadanya jama, maka khobar pun harus dalam keadaan jama. At-tullabu mujtahiduna. Sama seperti yang bawah. At-talibatu mujtahidatun, ini adalah mufrad muannas. At-talibatani mujtahidatani, ini adalah tasniyah muannas. At-talibatu mujtahidatun, ini adalah jama. Begitupun khobar mengikuti dengan jama. Ketentuan selanjutnya adalah jika mubtadanya jama namun tidak berakal, boleh khobarnya itu di mufrad muannaskan. Sekali lagi,
Jika mubtada'nya jama' dan tidak berakal, boleh khobarnya mu'annas mufrad. Contohnya al-jibalu 'aliyatun. Gunung-gunung itu tinggi. Al-jibal adalah jama' taksir dari al-jabal, artinya gunung. Al-jibal berarti gunung-gunung. 'Aliyatun, tinggi. Atau boleh jika mubtada'nya jama' tidak berakal itu, khobarnya menggunakan jama' mu'annas salim. Contohnya al-jibalu 'aliyatun. Jadi di sini khobarnya menggunakan jama' mu'annas salim. Atau contoh yang lain misalkan as-sayyaratu musri'atun. Mobil-mobil itu musri'atun, cepat. Di sini kita lihat mubtada'nya menggunakan jama' mu'annas salim namun tidak berakal karena ini benda ya, mobil. Khobarnya menggunakan mufrad mu'annas musri'atun. Atau contoh yang lain as-sayyaratu musri'atun. Boleh ketika mubtada'nya jama' mu'annas salim, maka khobarnya pun boleh menggunakan jama' mu'annas salim. Demikian ketentuan khobar terhadap mubtada. Para pecinta bahasa Arab sekalian, tiba kita di anwa'ul khobar, macam-macam khobar. Khobar atau predikat dalam jumlah ismiyah tersebut terbagi dua. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar goir mufrad. Apa yang dimaksud khobar mufrad? Adalah khobar yang memiliki bentuk sederhana, memiliki bentuk simpel. Atau dalam pengertiannya yang dimaksud khobar mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Yang dimaksud khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah, bukan mirip dengan jumlah atau syabihan bil jumlah. Kita buktikan dalam contoh at-talibu mujtahidun. Ini adalah contoh khobar mufrad. At-talibu mubtada, mujtahidun khobar mufrad. Contoh yang lain, at-talibani mujtahidani. At-tullabu mujtahiduna. Ketika mengidentifikasi khobar mufrad, jangan disalahpahami mufrad dalam pengertian adad, yaitu isim mufrad, tasniyah, dan jama'. Ini tidak ada hubungannya, sebab yang dimaksud khobar mufrad itu bisa dalam bentuk isim mufrad, bisa dalam bentuk isim tasniyah, bisa dalam bentuk jama'. Kita buktikan supaya memperjelas apa yang dimaksud khobar mufrad kepada bagian selanjutnya, yaitu khobar goir mufrad. Khobar goir mufrad ini terbagi dua, ada syibhu jumlah dan jumlah. Yang dimaksud syibhu jumlah di sini ada dua ya, yaitu jar majrur dan zorob. Kita lihat contohnya, al-kitabu alal maktab, al-masjidu amamal madrasah. Al-kitabu, buku itu, alal maktab, di atas meja. Anda perhatikan, al-kitabu ini adalah mubtada, alal maktab adalah khobar, goir mufrad, syibhu jumlah, jar majrur. Nah, Anda perhatikan, bedakan dengan khobar mufrad di atas. Talibu mujtahidun, talibani mujtahidani, at-tullabu mujtahiduna. Ini terdiri dari huruf jar dan isim yang dijarkan. Alal maktab. Contoh kedua, al-masjidu amamal madrasah. Masjid itu di depan sekolah. Di sini khobarnya adalah amamal madrasah. Jenis seperti ini namanya adalah khobar goir mufrad syibhu jumlah zorob. Kenapa? Ada amamal madrasah. Amama itu termasuk zorob makan. Selanjutnya adalah khobar goir mufrad jumlah. Nah, kita ketahui jumlah itu terbagi dua, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, jumlah fi'liyah adalah terdiri dari fi'il dan fa'il.
Anda perhatikan contohnya, Muhammadun khuluquhu hasanun. Muhammad akhlaknya baik. Anda perhatikan di sini mana yang dimaksud mubtada? Muhammadun sebagai mubtada. Khobarnya adalah khuluquhu hasanun. Anda perhatikan, Anda bedakan dengan khobar mufrad di atas. At-talibu mujtahidun. Ini terdiri dari dua kata, khuluquhu hasanun. Akhlaknya baik. Nah, di sini kelihatan bahwa predikat ini lebih kompleks. Tidak sederhana lagi. Karena terdiri dari jumlah ismiyah. Dari sini kita potong setelah mubtada, khobarnya terdiri dari khuluquhu sebagai mubtada, hasanun sebagai khobar. Hasanun ini adalah khobar mufrad. Sebagaimana dalam contoh at-talibu mujtahidun. Yang kedua, untuk khobar ghair mufrad jumlah fi'liyah, contohnya Ahmadu yaqra'ul Qur'an. Ahmad membaca Al-Quran. Anda perhatikan yaqra'ul Quran sebagai khobar. Dan khobarnya bukan lagi khobar mufrad, namun khobar ghair mufrad jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena khobar ini tidak sederhana seperti di atas, melainkan terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih bahkan. Ahmad sebagai mubtada, yaqra'ul Quran sebagai khobar, khobar ghair mufrad jumlah fi'liyah, yaqra'u-nya adalah fi'il. Fa'ilnya bukan Al-Quran, melainkan isim domir yang berada pada yaqra'u dan kembali lagi kepada Ahmad. Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Jadi kalau kita artikan, Ahmadu, Ahmad, yaqra'u membaca. Di sini yang pelakunya atau fa'ilnya adalah isim domir mustatir yang berada pada yaqra'u, yaitu huwa, yang kembali lagi kepada Ahmad. Sementara Al-Qur'ana adalah sebagai maf'ul bih atau objek. Jadi Ahmad membaca. Siapa yang membaca itu? Dia. Maksudnya kembali lagi ke Ahmad. Apa yang dibaca itu? Al-Qur'ana adalah Al-Qur'an. Para pencinta bahasa Arab sekalian, di bagian akhir ini kita akan belajar mengi'rab khobar. At-talibu mujtahidun. At-talibu sebagai mubtada, dan mubtada ini dirofakkan bahwa marfu'un. Tanda rofanya adalah dhammah wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah li'annahu ismu mufrad, karena at-talib ini adalah isim mufrad. Mujtahidun adalah khabar mufrad wa huwa marfu'un, yaitu dirofakkan wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah. Tanda rofanya adalah dhammah zahirah, kelihatan, li'annahu ismu mufrad, karena mujtahid ini adalah isim mufrad. At-talibani mujtahidani. At-talibani mujtahidani. At-talibani mubtada wa huwa marfu', ini dirofakkan, wa alamatu raf'ihi alif, dan tanda rofanya adalah alif, li'annahu ismu musanna, karena at-talibani ini adalah isim musanna atau yang menunjukkan dua, berbeda dengan at-talib sebagai isim mufrad. Mujtahidani khobaru mufrad. Masih ini jenisnya khobar mufrad wa huwa marfu'un, dan ini dirofakkan, alamatu raf'ihi alif. Ini pun dengan alif tandanya, li'annahu ismu musanna, karena mujtahidani adalah isim musanna. Dan kita ketahui tadi bahwa khabar ini ya harus mengikuti atau mutobik terhadap mubtada. Jadi kalau mubtadanya mufrad, ini ikut mufrad. Kalau mubtadanya isim tasniyah, maka khabar pun isim tasniyah. At-tullabu mujtahiduna. At-tullab mubtada, mujtahidun khabar mufrad. Anda perhatikan, mubtada dalam keadaan jama', maka khobar pun mutobik terhadap mubtada dalam keadaan jama'. Hanya mungkin jama'nya berbeda. At-tullab jama' taksir, kalau mujtahiduna adalah jama' mudzakkar salim. Kita i'rab at-tullabu mubtada wa huwa marfu', ini dirofakkan, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah, dan tanda rofanya dhammah zahirah, li'annahu jam'u taksir, karena
jamak taksir. Jamak taksir itu ketika diropakan dengan dhammah. Mujtahiduna menjadi khabar mufrad, wa huwa marfu' dan khabar itu adalah isim yang diropakan. Wa alamatu raf'ihi, tanda ropanya waw ya. Kita perhatikan di sini waw, li annahu jam'u mudzakkar salim, karena mujtahiduna ini adalah jamak mudzakkar salim. Al-kitabu 'alal maktab. Nah, ini yang berbeda jenisnya untuk khabarnya ya. Al-kitabu mubtada, 'alal maktab khabar ghair mufrad. 'Alal maktab, nah, khabar ghair mufrad ya. Shibhu jumlah jar majrur. Di pembagiannya harus diingat ini termasuk khabar ghair mufrad. Shibhu jumlah, mirip jumlah ya. Jar majrur karena terdiri dari huruf jar yaitu ala dan al-maktabi yang dimajrurkan atau yang dijarkan. Al-masjidu amamal madrasah. Al-masjidu mubtada, amamal madrasati khabar ghair mufrad, shibhu jumlah zorob ya, karena ini amama ini termasuk pada zorob. Contoh selanjutnya, Muhammadun khuluquhu hasanun. Muhammadun mubtada, khuluquhu hasanun khabar ghair mufrad, jumlah ismiyah. Khuluquhu mubtada terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, yaitu mudhofnya khuluqu, mudhof ilaihnya adalah hu, yaitu isim dhamir yang ini ya. Dan ini adalah sebagai mubtada lagi karena ini khabar ghair mufrad, jumlah ismiyah. Hasanun sebagai khobar. Khobarnya yang mana jenisnya? Khobar mufrad. Dan ia diropakan bahwa marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun zahirah li'annahu ismu mufrad. Karena Hasan ini adalah Hasanun ini adalah isim mufrad, tandanya dengan dhammah. Ahmadu yaqra'ul Qur'an. Ahmadu mubtada, yaqra'ul Qur'an khobar. Khobarnya adalah khobar ghair mufrad, jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena setelah mubtada ini dalam khobar ini ada yaqra'u sebagai fi'il. Setelah fi'il pasti ada fa'il ya, karena jumlah fi'liyah itu ada fi'il dan fa'il. Yaqra'u fi'il mudhari marfu'. Fi'il mudhari yang diropakan ya. Kenapa? Karena ini tidak dimasuki amil nawasib atau amil jawazim, dan fi'ilnya termasuk fi'il alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, bukan af'alul khamsah. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya bukan Al-Qur'ana ya, sebab ini kita lihat Al-Qur'ana ini dinasobkan dengan fathah. Nah, berarti fa'ilnya tersembunyi di sini, mustatir, yaitu isim dhamir yang ada pada yaqra'u, yaitu dhamir huwa yang kembali lagi kepada Ahmad. Ahmad membaca. Yang membaca itu dia, Ahmad itu. Apa yang dibacanya? Al-Qur'ana. Makanya Al-Qur'ana ini adalah sebagai maf'ul bih ya. Wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya fathatun zahirah, fathah zahirah, li'annahu ismu mufrad, karena Al-Qur'ana ini adalah isim mufrad. Para pencinta bahasa Arab sekalian, demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.